dengan umur yang begitu panjang gitu ya, yang ratusan tahun bahkan ribuan tahun ya, sehingga dengan begitu mereka ngerasa senang gitu dekat dengan Allah dengan waktu yang begitu relatif panjang. Nah, Lailatul Qadar yang 10 hari itu di malam-malam ganjil. Nah, terus ganjil yang versi mana? Nah, Kenapa nggak Robbi Firli misalnya kan? yang Nah, biasa kan kita kan bisa begitu kita ya doa kalau hari-hari. Robbi Firli wali walidayya misalnya kan. Allah atau Allah maghfir li, Allah maghfir lahu misalnya. Tapi kenapa kok ini dikhususkan Allahumma innaka afun gitu ya? Kayak Nah, kita afwan Ustaz, biasa afwan gitu ya, gitu afan ya. Nah, ternyata ada maksudnya nih, Pak. Berarti tapi sering digunakan loh, Pak. Sering. Kita Afan biasa Ustaz, gunakan afan afwan. Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMIT Al-Muntas Pontianak. Bertemu dengan saya ya dalam acara Podan. Benar ya, dari podcast sebelumnya itu namanya Podan gitu kan. Jadi kalau mau dikasih nama nanti lah ya aslinya begitu kan, podcast Ramadan. Ya alhamdulillah ini podcast kita yang kedua. Insya Allah kita akan membicarakan masih di momentum Ramadan ya. Sebelumnya kami menyapa audien kita, para penonton. Alhamdulillah rame ya. Alhamdulillah rame. Pertama kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat para pemirsa ya, penonton kita. Semoga diberikan kelancaran untuk puasanya dan semoga belum ada yang bolong ya puasanya ya. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ya. Sudah hadir bersama saya di sini ada Ustadz Imam Wahyudi ya. Lengkapnya Ustadz Imam Wahyudi MPD GR ya. Beliau seorang guru di SMIT Al-Muntas dan hari ini kita akan berbincang-bincang ya tentang salah satu keutamaan lah yang ada di bulan suci Ramadan ya. Nah, Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu ya. Pak Ir sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Agak tegang sedikit ya nih. Ya, mungkin nanti kita biasakan ya, Pak. Siap. Ini mau dipanggil Ustadz atau panggil Pak Imam ya? Pak Imam aja deh. Pak Imam ya. Siap. Karena seringnya dipanggil Pak Imam juga sama anak-anak kan. Nah, kita kan sekarang sudah masuk ke pertengahan ya. Pekan kedua ya. Iya, pekan kedua di bulan suci Ramadan ini dan sebentar lagi gitu kan kita akan berada pada fase-fase terakhir lah di bulan suci Ramadan. Betul. Nah, tentu ada hikmah tersendiri ya yang sudah kita dapatkan di sebelum kita menjalani Ramadan ini dari hari pertama sampai sekarang dan tentu juga kita akan terus menjemput ya hikmah-hikmah yang ada di selama bulan suci Ramadan ini. Iya. Nah, seringnya tuh Ustadz Pak Imam ya, salah ya. Seringnya Pak Imam dia. Jadi biasanya tuh di akhir-akhir Ramadan nih kita ini sangat-sangat merasa terharu begitu ya. Karena ada hal-hal yang biasanya spesial di akhir-akhir Ramadan. Iya. Boleh nggak Ustaz? Kira-kira tuh apa ya mungkin buat pemirsa kita, penonton kita, apa yang membuat Ramadan ini begitu spesial di akhirnya begitu. Baik. Terima kasih Pak Ir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah SWT ya kita bisa sampai ke edisi kedua ya. Iya, edisi podcast Ramadan ya. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa ngobrol tentang Ramadan ya hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, keberkahan selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal dan alamin. kita menyelesaikan Ramadan dengan hati yang bahagia ya, bahagia dalam konteks karena kita bisa diizinkan oleh Allah bertemu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita ditemukan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Salat salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita termasuk umat yang memberikan syafaat. Baik,
kalau kemudian hari ini kita merasa gundah gulana, kita ngerasa sedih gitu ya, atau kita ngerasa khawatir gitu ya ketika menuju akhir bulan Ramadan ya, itu artinya ada keimanan dalam hati kita, Pak. Masya Allah, ada keimanan. Nah, kenapa? Karena ya, hati yang hidup oleh iman itu akan merasa sedih ya ketika ditinggalkan oleh Ramadan. Ya, nah, ada apa di hari-hari akhir bulan Ramadan? Nah, itu sangat jelas disebutkan ya di dalam Al-Quran surat Al-Qadar itu ya. Itu Allah menyebutkan malam Lailatul Qadar ya, di ayat ketiganya itu kan kalau kita bacanya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Allah SWT menjelaskan kalau ternyata di hari-hari akhir Ramadan itu ada hari yang sangat-sangat spesial, ya, yang kemudian disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, kenapa kemudian spesial itu? Karena di Lailatul Qadar itu di ayat ketiganya disebutkan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan tuh 1000 bulan. Ya, padahal bisa jadi rentang 10 hari itu hanya ada satu malam itu kan, tapi satu malam itu seolah-olah seperti kita mendapatkan sesuatu yang nilainya seperti kita melakukan kebaikan selama 1000 bulan. Kalau dikonversi ke tahun itu kurang lebih 83 tahun. Nah, itu yang kemudian menjadikan orang mukmin yang hatinya hidup oleh iman itu akan ngerasa sedih banget ketika akan ditinggalkan bulan Ramadan. Artinya kenapa? Karena pertama kita belum tentu dapatkan malam itu. Kedua, kemudian kita akan ditinggalkan. Ya. Dapat belum tentu, ditinggalkan udah pasti. Udah pasti ya. Nah, kalau sekali lagi orang beriman yang hatinya hidup oleh iman pasti akan merasakan sedih yang berkepanjangan karena ya bagaimana mungkin ada bonus dari Allah, ada bonusnya tapi kita nggak dapatkan. Nah, iya, kalau kita belanja gitu kan udah sering. Kita datang ke mall, udah pasti di mall tuh ada bonus gitu ya. Tapi kita udah datang ke sana nggak dapat bonusnya. Dapat ya. Nah, sedih lah kita, Pak. Iya. Udah keluar duit bensin gitu kan. Iya. Keluar keringat, keluar tenaga, waktu kita udah habis ke mall tuh kan, ternyata nggak dapat. Nah, berarti ada di 10 malam terakhir nih begitu, karena Allah janjikan bonus lah. Ada janjikan bonus. Yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Makanya Rasulullah itu ketika malam menjelang 10 hari terakhir, dan ini ditegaskan oleh Rasulullah, Pak Ir, Rasulullah mengatakan carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Artinya mungkin ayat tadi terlalu umum gitu ya untuk menjelaskan di mana letak Lailatul Qadar itu. Pekan pertama, kedua, tiga, keempat, atau 10 hari pertama, 10 hari kedua atau ketiga, atau di mananya. Nah, Rasulullah menjelaskan carilah, ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti kan fix nih, rentangnya hanya di 10 hari itu, maka 10 hari ini harus benar-benar dimaksimalkan sebaik mungkin, seperti itu. Oke, makasih Pak Imam atas informasinya. Berarti kan dengan adanya bonus ya istilahnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya harusnya kita makin termotivasi dong ya. Betul untuk sekali. Beribadah kan. Betul sekali. Karena bonusnya begitu besar. Tadi ini hanya diberikan itu sama ya, satu malam yang senilai dengan 1000 bulan. Ya. Jadi begitu mulia lah ya malam itu begitu kan. Nah, apakah ini diberikan gitu kepada umat-umat sebelumnya gitu kan? Ya. Nah, ini spesialnya umat Islam, Pak Ir. Jadi Masya Allah gitu ya, ketika umat-umat terdahulu itu mampu beribadah dengan umur yang begitu panjang gitu ya, ratusan tahun bahkan ribuan tahun ya, sehingga dengan begitu mereka ngerasa senang itu dekat dengan Allah dengan waktu yang begitu relatif panjang. Nah, umat Nabi Muhammad SAW itu waktunya kan relatif lebih pendek. Ya. Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Nah, kalau nak nyaingkan umur ibadahnya umat-umat terdahulu, makalah enggak nyampe seperti itu kan. Ya. Nah, oleh karena itu aja udah jauh ya. Usia sudah jauh gitu ya, enggak nyampe 100 tahun kan. Nah, oleh karena itu ketika kemudian ayat ini diturunkan ya, ini Masya Allah gitu. Ya, seolah-olah ini menggambarkan
kemaha pengasihnya Allah, ya pemurahnya Allah, ya sehingga kita itu bisa pede gitu dengan umat-umat yang lainnya, ya ketika umur kita yang pendek, tapi kemudian Allah berikan kesempatan yang sangat luar biasa, spesial, khusus dan istimewa. Apa itu? Malam Lailatul Qadar, walaupun hanya bentar gitu ya, satu malam, tapi kemudian malam itu seperti 1000 bulan begitu. Kalau dikonversi ke tahun tadi seperti 83 tahun. Artinya kalau kita beribadah ngaji di malam itu ya, kalau misalnya kita bisa selesai satu juz di malam itu seolah ngaji satu juznya 1000 bulan. Atau selama 83 tahun ya. Mungkin kita pun enggak nyampe kali 83 tahun. Enggak nyampe, Pak. Umur kita enggak tahu, jangan-jangan 60 tahun dah meninggoy kan. Iya. Ya, tapi doakan moga sehat selalu. Amin. Ini kalau satu malam Pak Ir. Iya. Nah, kita kan Allah kasih sejak kita balik ya. Iya. Anggap aja kita umur misalnya udah berapa tahun hari ini. Kita balik 15 tahun. Misalnya umur 15 tahun. Saya sekarang sudah usianya 29 tahun. Nah, baliknya 15 misalnya. Berarti kan lumayan tuh. Iya, 14 tahun. 14 tahun. Berarti 14 dikali 83 tahun. Itu kalau dapat ya. Kalau dapat. Nah, kita positive thinking, Pak. Kita berhusnuzan kepada Allah selama ini puasanya dengan kebaikan, kita isi dengan amal-amal soleh, kita optimis dan sangat yakin kita mendapatkannya itu. Gimana tuh Pak cara kita tuh biar dapat gitu Pak? Ya kan jadi kita kan penasaran ya. Kan ini langka lah begitu ya, jarang. Bahkan dalam sebulan itu hanya 1 hari, dalam setahun itu juga 1 hari yang sama begitu kan, tidak terulang lagi. Tidak ada di bulan yang lain kan Pak? Ya betul, hanya di bulan Ramadan. Hanya cuma di bulan Ramadan. Nah, jadi gimana nih biar kita tuh dapat gitu? Bulan pertama mungkin kenapa sih Lailatul Qadar itu spesial, istimewa ya dan khusus ya? Karena di malam itu adalah momentum di mana Al-Qur'an itu diturunkan di langitnya bumi. Jadi Quran itu kan dua level ya. Pertama diturunkan dari Allah oleh malaikat Jibril, dibawa malaikat Jibril ke langitnya bumi, kemudian baru dari langit bumi itu ke Rasulullah SAW. Nah, yang 30 juz itu kan di langit bumi. Ya. Jadi plek dikasih sekaligus. Nah, inilah yang kemudian menjadikan Lailatul Qadar itu istimewa, spesial dan khusus. Dan kenapa nggak dimuat lain? Karena memang khusus Al-Quran. Nah, Al-Quran itu dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, gimana caranya supaya kita kemudian bisa mendapatkannya? Nah, sementara Allah itu nggak ngejelaskan secara detail, hanya ngeberi tahu Lailatul Qadar gitu kan, malam ya kan. Nah, kemudian di beberapa riwayat itu dijelaskan rentang Lailatul Qadar yang 10 hari itu di malam-malam ganjil. Nah, terus ganjil yang versi mana? Iya, kalau kita di Indonesia kan kadang ada perbedaan ya Pak ya. Ini ada yang duluan puasa, ada yang dudi, ya kan? Misal kawan-kawan Muhammadiyah kan puasanya duluan kan, pemerintah puasanya kemudian. Nah, terus yang mana dong kan? Nah, ini sebenarnya ibroh ya Pak, ibroh, ada sebuah pelajaran yang berharga. Seolah-olah itu hendak menyampaikan sebuah pesan. Nah, kalau begitu Lailatul Qadar itu cari setiap malam. Karena kita nggak tahu nih versinya Muhammadiyah Lailatul Qadarnya atau versinya pemerintah. Jadi jangan cuma ngincar ganjilnya aja. Jangan ngincar gitu kan? ganjilnya. Nah, makanya kita harusnya sebagai seorang mukmin meyakini betul kebutuhan kita terhadap amal-amal soleh sebagai bekal kita untuk akhirat kelak. Kita sebagai mukmin tahu betul kebutuhan kita atas ampunan dosa. Ya, karena kita sebenarnya sebagai mukmin harus menyadari betul kita banyak hilap dan dosa, dan satu-satunya hal yang kita harapkan dari puasa ini mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin. Sehingga harusnya motivasinya bagaimana mengisi sepenuh waktu 10 hari itu tanpa pilih-pilih kasih. Ya harusnya seperti itu Pak Ira. Walaupun bisa jadi mungkin mau ngencengkan khusus di ganjilnya itu silakan. Tapi saran ya saya baiknya karena ganjil ini pun rahasia Allah. Ya kan, di tengah polemik beda tanggal tadi itu. Nah, kita harus meyakini setiap malam 10 akhir Ramadan itu adalah keberkahan. Nah, gitu ya. Urusan nanti dapat enggak dapat itu haknya Allah SWT. Misal kita udah tahu akhir tahun
bakalan ada bonus di mall tertentu gitu ya, swalayan tertentu. Nah, tentunya yang dapat bonus itu pastilah orang yang datang ke sana. Ya, nggak ngitung-ngitung waktu, hari apa, tanggal berapa misalnya, nggak bisa seperti itu. Ngincer Nggak gitu ya. ngincer. Nah, kita udah tahu bonus itu akan datang tanggal 1 sampai 5 misalnya. Maka kita kan akan stay itu, akan tetap datang di tanggal itu misalnya. Iya. Nah, begitu juga Ramadan. Ya, mestinya kita nggak usah spekulasi ya. Spekulasi, lebih baik kita standby gitu ya. Memastikan kita mengisi setiap malam di 10 hari terakhir itu dengan amal-amal soleh, amal-amal unggulan, amal-amal terbaik yang kita mampu tentunya Pak Ir ya. Iya. Kita nggak mungkin paksakan mau sama-sama dengan orang-orang lain, kan nggak seperti itu, tapi semampu yang kita bisa lakukan, dan tentunya dengan mengharapkan keridhaan Allah SWT, kemudian Allah kemudian kasih Lailatul Qadar itu ke kita, ya masya Allah, alhamdulillah. Pun kan tidak ada kode-kode khusus Pak ke kita. Oh kalau ada stempel bangun tidur jidatnya ada Lailatul Qadar, kan tidak begitu ya. Walaupun itu kalau yang ada 14 kali jadi Kan bonyok. ya, jadi pemirsa ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ya, tadi kita sudah mendengar begitu kan paparan dari Pak Imam bahwa memang di 10 malam terakhir ya ternyata ada satu malam yang spesial begitu, yang Allah rahasiakan ya, bahasa gitu, rahasiakan kapan turunnya, tapi yang pasti Allah janjikan begitu kan keutamaannya, bahwa barang siapa yang beribadah di malam itu ya, di malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan balasan itu yang setara 1000 bulan tadi itu ya. Dan buat para pemirsa gitu di hadis tadi juga dari Pak Imam menyebutkan ternyata turunnya malam Lailatul Qadar itu di dalam beberapa hadis mungkin tadi ya itu di malam yang ganjil. Tapi nah ini teman-teman atau pemirsa ini jangan ngincer yang malam ganjilnya saja gitu kan. Kalau bisa setiap malam di malam 10 malam terakhir itu kita maksimalkan dengan ibadah. Karena kita tidak tahu di malam apa turunnya begitu ya. Nah Pak Imam, kita kan sudah misalnya lah ya kita memaksimalkan ibadah begitu di 10 malam ini. Ada amalan khusus enggak begitu kan yang atau ya apa doa yang harus kita sampaikan begitu yang diajarkan oleh Rasulullah gitu kan menjemput 10 malam terakhir ini. Baik, ya. Amalan di bulan Ramadan itu jelas pertama puasa Pak ya. Ya, yang wajib tentunya kita lakukan. Nah, kemudian yang lainnya ya sholat itu pasti harus kita kerjakan gitu ya. Nah, lain-lainnya tilawah Quran ya, itu sebisa mungkin kita prioritaskan. Bahkan ulama-ulama salaf terdahulu itu bahkan sebagian itu mengkhususkan ya, yang biasanya misalnya bedah fikih misalnya Pak ya, kemudian atau tafsir dan seterusnya di bulan-bulan lain, tapi ketika datang bulan Ramadan itu dikhususkan untuk memperbanyak membaca Quran, mengkaji Al-Quran. Jadi ulama-ulama terdahulu itu sudah mencontohkan kepada kita Ramadan itu bulannya Quran. Bahkan ruhnya Ramadan itu ada di Quran. Sehingga kalau kemudian kita hanya puasa tok gitu ya, artinya hanya menahan lapar dan haus saja. Dapat sih pahala, tapi sayang gitu ya, sayang karena ya kita nggak dapat banyak hal gitu dari Ramadan. Sementara Ramadan itu kan setahun sekali gitu kan, nggak setiap saat, nggak setiap waktu. Nah karena Ramadan itu ruhnya Ramadan ada di Quran, maka ulama terdahulu itu mengkhususkan kalau bulan Ramadan itu memperbanyak tilawah Quran seperti itu. Nah yang lainnya adalah apa, selain ibadah zikir misalnya adalah doa. Nah doa yang dikhususkan di bulan Ramadan terkhusus misalnya 10 malam terakhir itu, yang kalau misalnya kita sholat tarawih itu biasanya ya masjid-masjid tertentu itu si Bilal itu terus mengulang-ulang Pak ya doa-doa ini, kemudian diikutkan doa apa itu, Pak? Ya doa ampunan ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya, kalau kita untuk pribadi kita ya, Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu menyukai masih suka mengampunkan gitu ya, maka kita meminta Allah tuh mengampuni kita. Nah mungkin kita bertanya kok bunyi doanya itu afun gitu ya, bukan ghafur, enggak kenapa enggak Robbil Firli misalnya kan. Nah, biasa kan kita kan bisa ya, kita doa hari-hari. Robbil Firli wali walidayya misalnya kan.
Allah atau Allahumma firli Allahumma fillahu misalnya. Tapi kenapa kok ini dikhususkan Allahumma innaka afun gitu ya. Kayak Nah, kita afwan Ustaz, afwan biasa gitu ya, gitu afan ya. Nah, ternyata ada maksudnya nih, Pak. Berarti tapi sering digunakan loh, Pak. Sering. Kita Afwan biasa Ustaz, gunakan afwan Ustaz. Nah, afwan izin gitu kan. betul. Bukan afan artinya sama-sama ya, karena afannya juga dimaknanya sama-sama ya. Dikasih sesuatu makasih ya afan gitu kan. Nah, afan dalam konteks Ramadan ini ya itu ternyata maknanya lebih dalam dari ghafur atau ampunan. Walaupun temanya sama-sama ampunan Pak Ir ya. Iya. Tapi ternyata afan ini lebih dalam maknanya dari ghafur. Kalau ghafur itu ampunan, sudah pasti Allah itu Maha Pengampun. Bahkan ampunannya itu lebih besar dari segala macam apapun gitu ya. Bagi para pendosa itu sehingga menjadi motivasi orang untuk bertaubat ya, meminta ampun kepada Allah. Karena ampunan Allah itu sangat luas. Nah tapi ternyata diampunkan saja nggak cukup mestinya. Kenapa? Karena kita mintanya harusnya sampai kemudian dosa-dosa kita itu dihilangkan atau dihapuskan. Nah seperti misalnya Pak, kita pasti pernah nulis di buku ya. Pernah ya. Pasti. Misalnya nyimak guru, kita nyatet gitu ya. Nyatet, benar. Salah kan? Nah apa yang biasa kita lakukan Pak? Dihapus. Kalau pakai pensil pakai penghapus. Penghapus ya. Atau kalau pulpen kadang kita coret Kayak tip X biasanya. atau pakai tip X kan gitu. Nah, kan. kalau mengampunkan itu sekedar dicoret Pak, tapi masih kelihatan. Atau kalau mengampunan Kayak maksudnya ghafur itu jadi riwayat aja gitu ya. riwayat, tapi masih tersimpan. Nah, kalau afan ini itu benar-benar di-delete. Benar-benar dihilangkan atau di tip X tadi Pak. Jadi akhirnya kalau buku itu kayak putih kembali. Kayak jadi kalau kita ini mungkin kayak hapus data gitu ya. Control all delete. Itu afwan. Tapi kalau ghafur itu hanya diampunkan. Tapi masih ada catatannya. masih ada catatan. Makanya ada satu Kayak list utang gitu ya. betul. List utang Masih ada gitu listnya kan? masih ada, utangnya belum benar-benar hilang. Nah, ini ada satu statement nih Pak. Saya sangat suka dengan bahasa Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, seorang hamba berbuat dosa, kemudian ia bertaubat dan memohon ampun, maka dosa itu diampunkan baginya. Namun dosa itu tidak dihapus dari catatannya sebelum Allah memperlihatkan kepada hamba tersebut. Nah, lalu dia menanyakan tentang itu. Jadi Pak Hasan Al-Basri itu menyampaikan, ketika seorang hamba kita kemudian hilaf berbuat dosa, kemudian memohon ampun kepada Allah, ya, maka Allah ampunkan. Tapi Allah tidak menghilangkan catatan dosa kita. Segala macam yang kita lakukan masa lampau Pak Ir, maksiat kita, masa degil kita, masa nakal kita, masa buruk kita, itu semuanya Allah catat. Masih tersimpan berarti ya. Dan itu masih tersimpan. Dan drive-nya Allah itu nggak kayak drive laptop kita yang terbatas. Drive-nya Allah itu unlimited, ya, yang isinya bisa banyak sekali dan itu masih tersimpan abadi. Nah sampai nanti Allah itu menunjukkan kepada kita, menengokkan dosa-dosa kita itu, ya, dan menanyakan, ya, menanyakan. Masih dikonfirmasi ya. Dikonfirmasi. Makalah Pak Ir, kita perlu kata afwan ini, supaya apa? Dosa kita itu dihilangkan dari database-nya Allah SWT. Nah tentunya kan itu yang kita pinginkan Pak Ir. Kita nggak cukup hanya diampunkan. Yang kita pingin lebih dari itu apa? Sampai Allah tuh benar-benar mendelete all seluruh file-file dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dari masa lampau sampai taubatnya kita. Itu makanya Pak Ir, yang terpenting dari Ramadan sebenarnya itu Pak Ir. Karena kita nggak tahu dosa mana yang kita lakukan, dosa apa yang kita lakukan, besar kecilnya kita nggak tahu. Siapa yang orang pernah kita zolimi seperti itu kan. Nah kita harusnya sebagai seorang mukmin itu memahami ini sebagai teguran yang keras. Berhati-hatilah dengan dosa, karena dosa itu nggak gampang terdelete, terhapus, kecuali kita memohon kepada Allah. Nah salah satunya ikhtiarnya adalah dengan doa ini, Allahumma innaka afun. Itu kita mohon kepada Allah, Allah itu menghapus segala dosa kesalahan kita. Ini makanya diingatkan terus tuh Pak Ir oleh Bilal kan setiap tarawih itu kan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah gitu jamaahnya pada ngikut. Nah harusnya ketika kita melafazkan itu benar-benar doa dengan khusyuk, Allahumma innaka afun ya Allah. Berarti kalau memang
bisa diamalkan secara mandiri lah ya. Mandiri, betul Karena sekali. ini kan doanya Kaitannya sangat dengan deep gitu kan. ya deep. Kita yang tahu dosa dan ini kita, personality banget. kita yang tahu kesalahan kita di masa Betul, lalu. betul sekali, Sambil Pak. membaca doa ini kita Nah, hendaknya sambil merenungkan gitu, merenungkan, mengingat. betul sekali. Karena kita kepengennya itu hilang gitu kan. Betul. Nggak diulang-ulang lagi Nggak gitu kan. diulang-ulang lagi. Bahkan yang paling menakutkan Pak Ir kan ketika dosa kita tuh ditengokkan ulang filenya dalam bentuk video recording kan ke hadapan umat manusia. Na'udzubillah subhanahu. Itu masa yang paling menakutkan bagi semua manusia yang pernah hidup di bumi, Pak Ir. Ketika dosa-dosanya itu dibuka lagi sama Allah di hadapan seluruh manusia. Kita yang kelihatannya hari ini soleh, kelihatannya hari ini baik, kelihatannya hari ini tuh tulus gitu ya. Itu padahal karena Allah itu hanya menutupi saja, Pak Ir. Dan kita pun nggak tahu masa lalunya. Kita nggak gitu tahu. kan. Nah, kita kita nggak baru tahu. kenal mungkin dia baru hari ini atau mungkin sebulan yang lalu, setahun yang lalu begitu kan. Nah, mudah-mudahan Pak Ir dengan doa ini yang kita lafazkan setiap malam itu ampunkan plus Allah delete all kan semua file-file dosa-dosa kita. Pengennya sih begitu ya. Kita sih pengennya semua dosa kita ya tentunya diampuni dan hilang gitu kan. Betul. Cace-cacenya apa tuh? Betul. Kalau di laptop itu kan semua sampah-sampahnya begitu Yeah. hilang begitu kan. Namanya kita manusia kan, Betul pastilah ada dosa khilaf, dan kesalahan gitu, Betul apalagi sekali. di masa lalu gitu kan. Mungkin kita nggak dapat ilmunya dan lain sebagainya begitu Betul, kan. betul. Tentu momentum Ramadan ini yang semoga kita sampai gitu kan, menyelesaikan Ramadan ini. Amin. Kita jadikan momentum yang berharga dan kesempatan begitu ya. Benar. Untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, seringnya itu kan biasa di malam 10 terakhir itu udah banyak tuh. Sekarang saya lihat juga di Pontianak ini masjid-masjid yang ngadain iktikaf. Oh, betul. Ya. Ya. Jadi gimana nih Pak Imam? Jadi apakah itu juga menjadi satu amalan yang Ya. bisa kita maksimalkan gitu? Ya, benar sekali Pak Ir. Jadi kita bersyukur Pak Ir, kita itu bekerja di keluarga besar Al-Mumtaz. Kenapa? Satu hal yang sangat spesial yang saya pahami betul sejak saya bergabung di keluarga besar Al-Mumtaz. Setiap 10 hari terakhir menjelang Ramadan, sekolah itu seluruhnya diliburkan. Itu, sekolah semuanya diliburkan. Bonus. Ya, bonus. Dan ini komitmen yang luar biasa dari Yayasan Al-Mumtaz gitu ya. Betapa yayasan itu Pak Ir memberikan kesempatan sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada keluarga besar Al-Mumtaz untuk memfokuskan ibadah di 10 malam terakhir. Nah, salah satunya tadi dengan itikaf. Nah, ini juga sunnahnya Rasul ya Pak Ir. Ketika 10 hari terakhir itu Rasulullah itu benar-benar menspesialkan. Nah, salah satunya adalah dengan ibadah itikaf. Nah, kalau di hadis beliau itu menceritakan sampai beliau itu mengkencangkan perutnya, menyediakan tempat khusus ya di masjid beliau itu di Madinah itu ya untuk supaya 10 malam terakhir itu beliau nggak diganggu oleh siapapun, hatta sekalipun oleh istri-istri beliau. Itu saking beliau pingin mengistimewakan, memuliakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu dengan itikaf ya, berdiam diri di masjid, beribadah sepenuhnya, mengoptimalkan ibadah-ibadah kita di masjid ya, dengan kegiatan itikaf ya. Tentunya ini harus dengan persiapan yang maksimal, dan tentunya itikaf ini harus kita ya sesuaikan dengan kondisi kita tentunya Pak Ir ya. Kalau misalnya yang kita punya kelapangan waktu ya bisa aja nginep, benar-benar nginep total 10 hari di masjid itu kan. Nah, tentunya kalau kita ada aktivitas yang lain-lainnya ya disesuaikan. Nah, selama kita datang ke masjid kemudian meniatkan waktu itu untuk itikaf, insya Allah Pak Ir itu sudah dihitung sebagai ibadah itikaf kita seperti itu. Jadi Nah, mudah-mudahan dengan itikaf itu artinya kita mengkhususkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, dan itu menjadi asbab Pak Ir, wasilah kemudian Lailatul Qadar itu Allah berikan kepada kita. Amin. Jadi dengan adanya iktikaf begitu kan, artinya kita lebih fokus lah ya, tidak terganggu. Betul. Nah, cuman kadang kan kita sendiri mungkin yang bawa gangguannya begitu. Jadi kadang kita saya juga beberapa gitu kan di masjid-masjid kadang iktikaf yang kita lihat begitu kan, karena
tadi tuh kita ketemu teman atau kalau apalagi lama tidak ketemu misalnya kan akhirnya tidak fokus. Beda cerita tadi dengan Nabi kan. Nabi itu malah menyediakan tempat khusus, nggak bahkan diganggu buat bahkan tenda. sama Istri beliau betul. gitu kan. Ya. Jadi kalau kita ini mungkin terlalu banyak gangguannya begituan. Tapi semoga ya para pemirsa juga bisa memaksimalkan lah ya dengan kondisi kita tadi itu tetap bisa kita melaksanakan iktikaf ya di tempat-tempat kita. Betul. Nah ya, jadi ini pun terkait dengan budaya Pak Er ya. Kadang saya juga melihat kondisi itu ya di tempat kita ya, gimana masjid itu bagus gitu niatkan untuk iktikaf, tapi ternyata justru di sanalah tempat bercengkrama, bercerita, berkisah dan seterusnya. Nah, ya khawatirnya begitu Pak. Jadi kan maksudnya kita niatnya dari rumah udah benar nih gitu kan. Tapi kita nggak tahu ternyata datang ke sana rupanya ada teman. Mungkin itu bisa diantisipasi Pak Ir ya. Jadi memang kita niatkan benar-benar untuk itikaf. Jadi ketika niat kita untuk itikaf, kita datang ke masjid ya kita khususkan gitu. Kalau bisa kita booking tempat khusus, kemudian tempat itu memang kita standby yang tidak mudah memancing kita untuk justru melakukan aktivitas yang lain, sebisa mungkin seperti itu. Atau misalnya bisa jadi kita pakai masjid-masjid tertentu yang justru malah sepi. Bisa jadi kan kalau memang kita niatnya pingin totalitas gitu ya. Totalitas mengisi waktu malam itu hanya untuk beribadah ya, bukan untuk yang lain-lainnya. Ya, khawatirnya kan kita hanya sekedar menjadikan momentum gitu sebelum malam terakhir atau iktikaf itu menjadi seremonial saja gitu. kan sayang banget. Karena kan wah sini ramai nih gitu. Ikut iktikaf ikut yuk gitu kan. Kalau kita anak sekarang nih FOMO aja gitu. Betul. FOMO aja ikut orang kawan yang iktikaf juga gitu. Padahal isinya mungkin yang kita kejar sebenarnya momentum Lailatul Qadarnya itu Pak ya. Nah, harusnya momentum Lailatul Qadar itu kita kejar dengan ibadah ya, bukan dengan yang lainnya seperti itu. Bisa tadi kalau kita iktikaf bisa dilaksanakan karena kita berdiam diri itu bukan arti berdiam karena artinya mungkin kita zikir, tilawah ya itu, mungkin tilawah lah ya yang paling mudah gitu kan. Betul. Atau sholat yang lain gitu kan. Nah jadi buat para pemirsa ini menjadi salah satu amalan ya yang bisa kita maksimalkan juga di bulan suci Ramadan nanti di 10 malam terakhir itu adalah dengan memaksimalkan iktikaf ya di masjid-masjid terdekat kita atau masjid-masjid juga banyak menyediakan ya kalau nggak salah di Pontianak ini udah sangat banyak masjid yang menyediakan atau memfasilitasi kita untuk iktikaf. Nah tentu dengan adanya momentum tadi yang begitu besar dahsyat ya malam terbaik, malam yang mulia begitu kan. Tentu kan tadi balik lagi ke akhir ya. Ini kita udah menuju akhir nih. Nggak terasa udah separuh gitu kan. Rasanya baru kemarin gitu kan. Kita awal Ramadan kan ini nggak terasa juga nanti nih ketika kita sudah masuk 10 ternyata udah mau akhir. Tentu kan macam-macam perasaan, tapi ada juga nih kadang gangguannya karena kita menyambut kadang Idul Fitri gitu kan. Jadi ada momentum bahagianya juga gitu kan, biasanya yang merantau pulang kampung dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi atau yang kadang gangguannya juga ya Pak Imam kalau untuk memaksimalkan iktikaf itu kadang ini di 10 malam terakhir ada yang bikin kue lah sebagainya gitu kan. Ke pasar. Iya ke pasar belanja beli baju gitu kan. Nah shopping. Nah itu kan kadang juga menjadi gangguan ya. Jadi buat para pemirsa sebelum semoga ini tayang sebelum 10 hari ya, 10 hari Ramadan, terakhir Ramadan. Jadi pesan buat para pemirsa. Jadi silakan diselesaikan gitu kan urusan tadi itu agar nanti 10 malam terakhirnya benar-benar fokus begitu kan. Fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga saya kadang yang lihat juga di 10 malam terakhir termasuk juga di kampung saya itu kadang baru terlaksana tuh kadang di malam ke-27 gitu. Kadang ada bayar zakat gitu. Karena enggak tahu juga saya kenapa misalnya di malam itu baru mulai begitu kan dilaksanakan. Nah itu biasa juga ada kan. Iya betul. 10 malam terakhir. Iya. Jadi 10 malam terakhir itu
maksudnya 10 hari terakhir itu 10 hari terakhir. benar-benar spesial ya. Selain memang tadi Lailatul Qadar, kemudian isi dengan berbagai macam ibadah. Pertama mungkin saya mengingatkan diri saya pribadi Pak ya. Terkadang kita diganggu oleh aktivitas-aktivitas kita yang sebenarnya bisa kita manajemen gitu ya. Misalnya kadang yang identik dengan Lebaran itu kan misalnya ngecat rumah, ya kan, pakaian, semuanya dibersihkan baju lah. koko, ya kan. Semuanya pengen baru. Bapak-bapaknya pengen barukan rumah dengan ngecat gitu kan, ibu-ibunya pengen barukan Toples. toples dengan kue-kue baru gitu kan. Terus pakaian-pakaian baru, ya baju koko dan lain-lainnya. Ini sebenarnya ya hal yang bisa dimanajemen harusnya. Misal kapan sih harusnya ngecat rumah itu harusnya gitu ya. Kapan sih harusnya beli pakaian koko misalnya kita butuh memang ya Pak. Kapan ya atau kapan sih menuhkan kue-kue itu sebenarnya gitu ya. Sehingga harusnya ini nggak mengganggu 10 hari Ramadan kita gitu ya. 10 hari terakhir 10 hari terakhir Ramadan kita. Sehingga memang 10 hari itu kita bisa fokuskan hanya untuk ibadah pada Allah. Termasuklah tadi terkait dengan zakat. Nah, kenapa zakat itu di momen-momen terakhir? Ya memang karena fadilah besarnya itu justru di momen-momen akhir menuju Idul Fitri. Seperti itu. Sehingga orang banyak menuju masjid-masjid itu ya, atau badan amil zakat misalnya untuk menunaikan kewajibannya. Nah, kenapa ya? Pertama, zakat itu kewajiban. Ya, zakat itu kewajiban bagi setiap orang muslim, siapapun dia, ndak nengok wanita, perempuan, laki-laki, ndak nengok umur, ndak dewasa belum dewasa, ya zakat itu sebuah kewajiban. Makanya anak-anak itu ditanggung oleh orang tuanya gitu. Dengan apa? Apakah dengan duit, dikonversi duit silakan, walaupun ini ulama beda pendapat itu ya, termasuklah misalnya beras itu ya, dikonversi dengan beras silakan itu ya. Walaupun sekali lagi ini ulama beda pendapat, tapi kita nggak usah memperdebatkan itu. Yang penting menunaikan zakat itu sesuai dengan arahan ya ulama kemudian di Indonesia juga ada MUI misalnya kan. Kita baiknya dengan apa zakatnya ya, senilai 2,5 sekarang 2,7 sekarang 2,7 ya. Kalau di edarannya kalau nggak salah saya 2,7 gitu. Ada perubahan dari sebelumnya. Menyesuaikan inflasi jangan-jangan ya. Bisa jadi ya. Kita jangan singgung inflasi ya. Khawatir hilap ya. Iya. Nah, jadi karena itu kewajiban, makalah kemudian dan itu momentumnya kita laksanakan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana amal-amal ibadah itu menjadi sesuatu sangat spesial gitu ya. Pahalanya itu jadi berlipat-lipat ganda seperti itu ketika sesuatu itu dikerjakan di bulan Ramadan. Nah, itu pertama. Kedua ya, momentum di 10 hari itulah momentum terbaik di mana kita mengharapkan tadi itu mudah-mudahan itu bagian daripada ikhtiar kita untuk mengejar Lailatul Qadar seperti itu, dengan ibadah salah satunya adalah berzakat seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan itu zakat yang kita tunaikan mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita yang kemudian membutuhkan uluran tangan kita seperti itu. Alhamdulillah. Jadi buat para pemirsa nanti yang ingin menunaikan zakat ya, itu salah satunya adalah momentum terbaiknya itu ada di 10 terakhir ya di bulan suci Ramadan, karena ada momentum tadi ya malam Lailatul Qadar juga yang barangkali itu menambah salah satu ibadah ya. Keutamaan ibadah kita juga kalau bertepatan gitu kan, bertepatan dengan Lailatul Qadar ini sangat luar biasa ya, tapi yang pasti padilahnya itu Pak Ir ya, dia membersihkan harta kita dan membersihkan diri kita. Artinya walaupun nggak dapat, anggap ya misalnya nggak dapat Lailatul Qadar, janji Allah itu udah pasti lewat hadisnya Rasulullah, zakat itu membersihkan harta kita dan membersihkan diri kita. Makanya disebut dengan zakat fitrah. Ya, kalaupun ada yang menyebutnya zakat fitri karena memang ditunaikan ketika Idul Fitri. Nah, tapi di Indonesia itu lebih umum menggunakan istilah zakat fitrah, karena fitrah itu maksudnya adalah jiwa. Jadi zakat itu untuk membersihkan jiwa kita dan harta kita seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu bagian daripada ikhtiar kita untuk
memohon kepada Allah untuk mengampunkan tadi Pak dosa-dosa kita, terus mendelete all file-file dosa-dosa kita, insyaallah. Kalau gitu ibaratnya mulai dari nol Ya. Dosanya. Jangan Tapi nggak nambah lagi ya. Jangan Pak. Jangan niat nambah. Jangan gitu niat kan. nambah Pak. Ya, Nah, mudah-mudahan mulai dari nol, tapi jangan nambah jangan lagi. nambah lagi. Yang ditambah amal solehnya. Amal solehnya. Ya, amal soleh nggak ke delete kan? Jangan Pak. Oh jangan ya. Nah alhamdulillah ya pemirsa. Jadi dari obrolan kita tadi dari awal kita sudah dapat ya bahwa ternyata memang di 10 terakhir Ramadan itu ada ada keutamaan tertentu ya. Nah, berbeda dengan malam-malam sebelumnya mungkin ya atau hari-hari sebelumnya. Jadi 10 hari terakhir lebihnya di malamnya juga itu sangat banyak keutamaannya. Ya, salah satu tadi yang disebutkan adalah Lailatul Qadar dan kami mengajak ya pemirsa, mari kita sama-sama untuk bersemangat ya dalam menjalankan ibadah kita. Nah, kita kencangkan lagi ibadah kita ini di 10 hari terakhir ini ya, benar-benar kita spesikan waktu ya, bahkan di sekolah kita tadi itu sudah memberikan waktu ya, kita khusus. Sudah diliburkan dari aktivitas dunia ibaratnya ya, aktivitas hari-hari kita kerja agar kita ini fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi juga salah satu ibadah yang bisa dimaksimalkan yaitu menunaikan zakat. Insya Allah ya, kita promo juga ya, promo zakat ya. Yang mau zakat itu boleh ditunaikan di SMIT di Al-Mumtaz ya. Siapkan berbagi bahagiamu di Ramadan bersama Al-Mumtaz Berbagi. Jadikan Ramadanmu sebagai momen terbaik untuk melipat gandakan kebaikan. Marilah sempurnakan ibadah Anda melalui Ziswaf di UPZ Al-Mumtaz Berbagi yang memfasilitasi pembayaran zakat, infak, sedekah, wakaf, dan fidyah. Sekarang lebih mudah. Anda bisa transfer via BSI, scan QRIS dari rumah, atau datang langsung ke posko kami yang berada di Masjid Al-Mumtaz Pontianak dan kantor Al-Mumtaz Berbagi. Layanan posko kami buka setiap hari hingga 17 Maret 2026, mulai pukul 9 pagi sampai 5 sore. Untuk konsultasi jumlah zakat, ijab qabul siswaf, dan konfirmasi bisa melalui kontak yang tercantum. Sekarang, alirkan keberkahan untuk sesama. Ramadan berbagi, bahagia hingga nanti. Demikian ya para pemirsa podcast kita pada hari ini dengan adanya penjelasan dari tadi Pak Imam. Kita terima kasih banyak ya Pak Imam. Siap, sama-sama. Penjelasannya ya, semoga kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik ya di Ramadan tahun ini, dan tentu kita bisa memaksimalkan lagi ibadah kita. Amin. Mencapai target-target yang mungkin sudah kita susun dari awal atau sebelum Ramadan, ya itu kita maksimalkan. Itu saja mungkin cukup. Ada pesan Bapak dari Bapak sendiri untuk para pemirsa? Pertama ini untuk saya pribadi gitu ya, dan untuk rekan-rekan kita semua. Mari kita jadikan momentum Ramadan tahun ini adalah momentum kita mengoptimalkan ibadah-ibadah kita, istighfar kita ya, ampunan-ampunan kita kepada Allah SWT. Jangan sampai kita lewatkan Ramadan ini begitu saja ya. Kemudian kita memohon kepada Allah SWT kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Ya, kemudian kita nanti ampunkan dosa-dosa kita sehingga keluar di bulan Ramadan ini dengan dosa yang bersih gitu ya, atau kembali fitrah ya, seperti itu. Dan kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di Ramadan tahun berikutnya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita baik di momentum Ramadan, dan Allah jaga amalan-amalan kita setelah di bulan Ramadan sampai kemudian Allah perjumpakan di Ramadan berikutnya, insyaallah. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Imam atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Ya, semoga ini jadi amal jariah juga. Amin, amin, Pak amin. Imam, ya. Terus semoga tadi pesan-pesannya itu ya bisa kita laksanakan juga ya. Kita coba ya mungkin sebelumnya belum pernah mencoba iktikaf misalnya. Nah, di tahun ini coba yuk kita iktikaf gitu kan. Kalau nggak bisa sendiri, bolehlah ajak kawan dulu gitu kan. Boleh. Nah, itu saja pemirsa podcast kita pada hari ini. Bagi yang menyaksikannya menjelang berbuka, selamat menunggu waktu berbuka puasa. Sabar-sabar sedikit. Buat yang nontonnya sambil sahur, ya semoga
sahurnya berkah dan puasanya dilancarkan. Amin. Buat yang nontonnya sambil tarawih jangan ya. Batal nanti sholatnya gitu kan. Ya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung atau kurang berkenan di hati para pemirsa. Kami mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai ketemu warahmatullahi di wabarakatuh. podcast berikutnya. Yeay.